akikoh sama kurban itu sama nggak? Akikoh atau kurban ini, kalau pertanyaanmu itu yang kamu tanyakan itu mengenai syariat atau tata cara yang diwajibkan oleh agama, itu mungkin aku akan salah-salah dalam menjawabnya kan. Tapi sedikit mungkin akikoh itu ketika kita itu punya anak laki-laki atau perempuan satu kambing, kalau laki-laki 2 kambing, benar nggak? Kayak gitu ya, itu secara syariat dalam agama. Tapi ketika kurban, itu kurban yang gimana sih? Kalau misalnya itu kurbannya adalah dalam makna ketika Idul Adha, itu kan kewajibannya sebagai umat muslim itu kan berkurban ketika Idul Adha, itu kan bisa kambing, bisa sapi, bisa unta, atau seperti itu kan secara syariat kan. Nah, ini pertanyaanmu sing piye, yang bagaimana? Nek akikoh ki harus diwajibkan nggak? Maksudnya kan wong tua ki nek urung kaya anake urung bener-bener wong tua kan ana sing ngono. Oh, wajib atau tidak? Nah, ini kan perintah ketika akikoh itu wajib atau tidak, itu Allah itu selalu memberikan kewajiban-kewajiban atau perintah itu menjadi wajib ketika kamu mampu kan. Naik haji kan bisa jadi wajib ketika kamu mampu. Ketika kamu tidak mampu, apakah masih wajib untuk naik haji? Perintahmu, perintah dari Allah kepadamu itu diwajibkan untuk berpuasa. Tetapi ketika kamu tidak mampu, apakah puasa itu masih wajib kan? Seperti itu aja kan kita. Jadi dalam menerima kewajiban atau perintah dari Allah itu kan kita harus mengimplementasikannya dalam keadaan yang bahagia kan. Ya kalau ketika kamu itu diwajibkan dan kamu mampu, maka jalankan. Ketika diwajibkan tetapi kamu tidak mampu, maka tangguhkanlah kan, seperti itu aja kan. Maksudnya bi? Nek kurban kan dulu ada ceritanya Ismail di apa? Sembilan, tapi nek dikoi ada orang sama cerita dari Nabi Rasulullah dulu ngekait anaknya gitu. Nah ini kan yang kamu ceritakan atau sampaikan kepada itu kan tentang perihal-perihal di zaman Rasulullah. Jadi pertanyaanmu akhirnya apakah Rasulullah melaksanakan hal seperti itulah di dalam syariat agama Islam? Ya dipastikan pasti akan melaksanakan itu kan. Kalau itu tidak dilaksanakan oleh Rasulullah, belum tentu hingga saat ini hal itu menjadi sebuah kebudayaan bagi umat Islam kan, seperti itu kan. Tapi makna dari mampu itu bukan hanya melulu mampu dalam keuangan kan. Saat ini kan dikatakan mampu itu jika kita sudah mempunyai uangnya kan. Akikoh itu kalau kamu nggak punya uang, ya akhirnya nggak punya rezeki untuk merayakan atau melaksanakan kewajiban akikoh itu, ya akhirnya kamu tidak akan pernah bisa melaksanakan kewajiban itu. Itu kan karena implementasi kita terhadap melaksanakan perintah Allah itu parameternya itu uang. Tetapi kan ketika kamu mempunyai uang ini, akal logika pikiranmu itu mampu nggak untuk melakukan itu? Sebenarnya kan itu kan, ketika ada perintah untuk akikoh, ketika anakmu itu wanita, maka kamu diperintahkan untuk menyembelih 2 ekor kambing kan. Ketika kamu sudah mempunyai uang, maka sekarang akal logikamu mampu tidak melaksanakan itu ketika kamu punya uang kan, seperti itu kan. Kalau kamu punya uang tetapi kamu tidak mampu melaksanakan kan, berarti kan itu juga suatu makna dari kemampuan kan. Dikatakan mampu pertama berarti kamu punya uang untuk membeli 2 ekor kambing. Ketika kamu sudah mempunyai uang tapi kamu tidak mampu membeli, berarti kan kamu juga tidak diwajibkan untuk melaksanakan perintah tersebut kan. Kamu punya uang itu 2 juta, 4 juta untuk membeli 2 ekor kambing. Tetapi kamu untuk membeli 2 ekor kambing itu kamu harus menempuh perjalanan 2 hari 2 malam. Itu kamu mampu nggak? Gitu loh. Ketika kamu sudah mampu, maka
syarat ketiga harus kamu jalankan juga, yaitu kambing yang bagaimana, yang halal, atau kambing seperti apa yang diperintahkan untuk dikorbankan sebagai hakikat akikoh. Apakah kambing yang kecil, besar, bobotnya berapa, ataukah kambing yang sehat atau kambing yang sakit. Nah itu kamu harus mampu juga kan, seperti itu kan. Ketika ketiganya ini sudah mampu, maka kamu harus mampu juga mencari orang yang pandai untuk menyembelih, ya enggak, supaya secara syariat itu kambing yang disembelih itu letak pisaunya itu di bagian leher mana, kemudian berapa kali tebas atau berapa kali gesekan, itu kan seperti itu. Setelah itu kamu masih harus mampu kepada tingkat kelima, yaitu siapakah yang akan kamu bagikan dari hasil penyembelihan kambing tersebut kan, setelah kamu masak. Nah dalam masaknya itu berarti ada tingkat ketujuhnya kan, kamu harus mencari seseorang yang benar-benar pandai memasak sehingga tidak menjadikan masakanmu itu menjadi racun. Kan sekarang banyak kan, karena salah masak orang keracunan. Ini kan makna kemampuan secara hakikat, benar nggak? Ketika kamu mengimplementasikan bahwa kamu tuh punya uang untuk membeli kambing, itu hanya mampu secara syariat saja. Secara hakikatnya kamu juga harus melaksanakan, ya kan? Setelah kamu itu mampu, kemudian kamu harus membagikan masakan dari hasil akikah tersebut, maka kamu harus mencari kerdus atau plastik yang baik. Itu kan kerdus dan plastik yang baik itu kan yang seperti apa, itu kan pasti ada definisinya. Kemudian ketika sudah dimasukkan ke dalam kerdus, ketika kamu hendak mengantar itu akan kamu lakukan sendiri atau dilakukan oleh orang suruhanmu. Ketika kamu lakukan sendiri, kamu juga harus tahu kemampuanmu dalam membagikan kotak-kotak atau kardus yang berisi hasil dari penyembelihan kambingmu itu kan. Ketika kamu tidak mampu, kamu itu menyuruh orang lain, kamu harus melihat kemampuan dari orang lain ini. Apakah dia jujur, apakah dia amanah, kan seperti itu. Ketika kamu percayakan 30 bungkus kepada ini, kemudian dia akan mengurangi atau tidak. Ketika kamu berpikir bahwa agar orang yang menyampaikan kerdus-kerdus tersebut tidak mengkorupsi, maka kamu beri lebih. Ini jatahmu, ya kan, akan seperti itu kan. Atau kamu bisa memberikan ini sebagai uang bensin. Ketika kamu mengatakan ini sebagai uang bensin, apakah benar akan digunakan oleh orang itu untuk membeli bensin kan? Kemudian kamu juga harus mencari definisi atau kriteria orang-orang yang wajib menerima hasil dari akikah tersebut, itu siapa saja. Kamu juga harus tahu terhadap itu. Jadi makna kemampuan untuk melaksanakan perintah Allah itu jangan kamu potong hanya sebagai kemampuan mengenai rezeki atau uangnya untuk merayakan akikah tersebut. Jadi makna-maknanya atau hakikatnya itu harus jelas, paham? Ini pertanyaanmu tadi wajib atau tidak kan? Itu tadi jawabannya. Wajib atau tidak itu tergantung diri kamu sendiri. Tapi di Al-Qur'an ada tulisan di Al-Qur'an untuk kalau korban kan mesti ada, tapi kalau untuk Al-Qur'an di Al-Qur'an itu sebenarnya makna dari bersyukur itu kan ketika kita berdoa itu kita bersyukur. Itu kan waqala rabbukumut uni astajib lakum. Itu kan maka berdoalah kepadaku maka akan kuperkenankan. Itu kan makna dari syukur kan. Ketika kamu ini mempunyai anak wanita, kemudian kamu membeli kambing, itu kan sebagai ucapan atau ungkapan rasa syukurmu kepada Allah kan. Tetapi tidak secara eksplisit itu dituliskan di dalam ayat-ayat Allah itu bahwa ketika kamu ini mempunyai anak perempuan atau istrimu melahirkan anak perempuan, maka diwajibkan pada kamu untuk melaksanakan akikah. Tidak seperti itu, tetapi secara eksplisit, secara implisit tidak seperti itu. Ketika Allah ini menyuruh kita berkorban atau menyuruh kita itu untuk akikah, itu intinya supaya kita itu bersyukur kan, memaknai syukur tersebut.
Nah ini kan muhkamat dan mutasyabihat. Muhkamat itu ketika ayat-ayat Allah itu jelas, berarti eksplisit. Tetapi ketika mutasyabihat itu ayat-ayat Allah yang perlu perumpamaan atau kias-kias untuk menjelaskan ayat-ayat Allah tersebut. Kalau pertanyaanmu secara eksplisit tidak ada. Tetapi ketika pertanyaanmu itu secara implisit atau secara mutasyabihat, banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita untuk selalu berdoa dan bersyukur kepada Allah, kan seperti itu. Ini kan tergantung implementasimu untuk melaksanakannya atau tidak. Ketika kamu bergantungnya hanya kepada ayat-ayat atau firman Allah, kemudian kamu mengimplementasikannya, bersyukurmu itu ketika kamu mempunyai anak perempuan, bersyukurmu itu dengan tambah rajin ibadah, tambah rajin sedekah, tambah rajin menghafal Al-Quran, itu bersyukur. Tetapi ketika bersyukurmu itu kamu maknai harus dengan syariat agama Islam, maka akikah yang secara fisik tersebut. Paham nggak? Jadi kurang puas ya jawabanku. Atau mungkin kamu ini pengen aku menjawab wajib, atau kamu ini ingin aku menjawab tidak wajib, sunnah, atau mubah, atau sunnah mubah wajib, seperti itu kan. Kamu inginnya aku menjawab seperti itu. Ya cukup sih paham sih. Nah, sudah paham, alhamdulillah. Berarti kalau sudah paham ya alhamdulillah, berarti aku bisa menjelaskan kan. Tetapi ingat, kalau dari secara syariat itu aku tidak bisa menjelaskan, karena ini kan analogi atau hermeneutika itu ketika kita menafsirkan makna arti kata-kata sebagai hakikat. Ya, ketika kamu ini menghamba kepada uang, akhirnya kamu bisa melakukan apa saja kan. Ketika kamu ini ingin akikoh, kamu punya duit 20 juta, kamu percayakan kepada event organizer untuk merayakan akikoh tersebut. Ini kan kebiasaan kita atau kondisional atau situasi hari ini kan, kita kan mencari mudahnya atau syariatnya kan. Secara syariat kan seperti itu kan. Tetapi ketika kamu ini akan melaksanakan perintah Allah itu sebagai hakikat, akhirnya kamu akan melaksanakan sendiri dengan ikhlas, seperti itu. Insya Allah menjelaskan.